Kalau kita cermati terakhir bahwa ada kebijakan yang sangat kontroversial lagi beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, ketika Pak Prabowo menetapkan bahwa WUS adalah urusan saya, akan dibayarkan oleh diselesaikan oleh negara. Ya, ini tentu saja mengundang perdebatan lagi dan ya pro kontra lah terjadi di media sosial. Ya, persoalannya bukan kereta cepat ini berguna atau tidak. Persoalannya kereta cepat ini, proyek kereta cepat ini ada yang berbiaya murah yang disodorkan oleh pemerintah Jepang melalui sistem kerjasama G2G, ya kan? Dan proyek kerja cepat yang ditawarkan oleh Cina B2B yang biayanya itu lebih mahal 2-3 kali lipat daripada yang ke Jepang. Ini persoalannya. Ada kok yang dipilih yang mahal. Ini rezim Jokowi ini sontoloy banget. Kotaknya ditaruh di mana? Dan terjadi dan sedang ditelusuri oleh PPATK kemarin lewat Bang Ubedillah Badrun itu ada 541 triliun nilai markup daripada proyek kereta cepat itu. Jadi Pak Prabowo yang begitu garang di atas podium, ya kan, teriak-teriak, ya kan, dengan semangat 45 ingin memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, dan dalam setiap pidato-pidatonya baik dalam dan luar negeri itu siap perang dengan korupsi. Tetapi kemarin statementnya itu membantah statement dia sendiri. Jadi dia yang ingin menciptakan perang dengan korupsi. Nah, Prabowo juga yang akhirnya meredam itu semua, sehingga statement-statement Pak Purbaja yang tadinya Kementerian Keuangan tidak ingin uang negara membiayai apalagi ini kereta cepat itu sirna sudah. Jadi kita juga curiga, jangan-jangan publik mulai curiga, jangan-jangan Prabowo ini, ya kan, termasuk mafia korupsi juga, termasuk bagian daripada jaringan koruptor yang ada di Indonesia ini. Karena jelas publik sekarang sudah beda. Zaman awal pemerintahan Jokowi dengan hari ini sangat jauh berbeda situasinya. Situasi hari ini, ya, situasi hari ini itu rakyat itu semuanya itu memantau, mengikuti perkembangan media sosial. Jadi hal-hal yang sensitif hari ini yang terjadi di Republik pasti akan mendapatkan respon dari netizen. Contoh, bagaimana Pak Purbaya begitu sangat populer sampai mencapai skor 825, beda dengan menteri-menteri yang lain yang ada di kabinet Prabowo hari ini. Dia nomor 1 hari ini. Karena kenapa? Dia mampu menjelaskan kepada rakyat apa yang ingin dia kerjakan. Dia mampu mencerahkan pikiran rakyat. Dia mampu membuka tabir ya selama ini tata kelola keuangan negara kita itu amburadul ternyata. Ya kan? Rakyat menjadi tahu, dan banyak pejabat yang ketakutan dengan situasi ini. Ya kan? Makanya muncullah seperti Hasan Hasbi mengkritik, kenapa sih menteri menyerang menteri? Bukan menyerang menteri. Ya kan? Pak Purbaya sedang minta agar rakyat Indonesia itu mengawal dia, menjaga dia. Karena dia tahu kebijakan yang dialami ini akan menghadapi tantangan yang luar biasa, tidak sedikit. Ya kan? Jadi kecewaan publik hari ini. Tapi di sisi lain juga, kenapa pemerintah Prabowo mengambil alih proyek WUS ini? Karena itu tadi perjanjian antara Cina dengan Indonesia itu ternyata diduga kuat pakai jaminan. Jaminannya adalah Pulau Natuna. Nah, Pulau Natuna itu adalah kawasan sangat strategis yang hari ini yang diperebutkan antara China, Indonesia, Malaysia, Vietnam. Ya kan, ikut berkecimpung di situ. Itu lokasi yang sangat strategis yang memang yang sudah amat sangat dari dulu ingin dicaplok oleh China. Ya kan? Jadi pengkhianatan Jokowi terhadap bangsa ini sedang mendapatkan perlindungan dari Prabowo. Ini yang membuat rakyat kecewa gitu loh. Ya kan? Iya, karena begitu itu jelas. Ya harusnya oke, ditanggung karena
perjanjian ini amat sangat membahayakan kedaulatan NKRI, pertahanan dengan keamanan Indonesia di perbatasan. Oke, negara ambil alih untuk melunasi utang waskita kepada Cina. Tetapi orang-orang pihak-pihak, bahkan Presiden Jokowi yang membuat kebijakan kereta cepat itu, dan lantas kemudian terjadi markup, ya kan? Sudah banyak bandingannya, baik itu dengan Arab Saudi yang 1.500 km hanya menggunakan 112 triliun. Kok kita yang 150 km Jakarta-Bandung sampai menghabiskan 116 triliun, ya kan? Nah, ini harus diusut. Ini udah jelas ada indikasi markup proyek dan merugikan negara. Karena kenapa? Ya Prabowo menyatakan akan saya beresi, tanggung jawab saya. Berarti tanggung jawab presiden. Tanggung jawab presiden uangnya dari mana? Uangnya dari pajak-pajak rakyat lagi. Jadi kan wajar hari ini rakyat itu melakukan protes tentang itu, gitu loh, ya kan?